Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Suwadi, NPM 22351075 dari kelas 5C. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari JavaScript Advanced. Yang pertama ada array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai atau elemen dalam satu variabel tunggal. Array memungkinkan kita untuk menyimpan data secara berurutan, baik itu data dengan indeks numerik atau dengan kunci khusus atau asosiatif. Array memudahkan dalam pengelolaan data yang terkait satu sama lain. Di sini manfaat array sebagai pengelompokan data. Array memungkinkan kita menyimpan kumpulan data yang sejenis atau terkait, misalnya daftar angka, nama, atau objek. Efisiensi. Array membuat penyimpanan dan pengambilan data menjadi lebih efisien dibandingkan menggunakan variabel terpisah untuk setiap nilai. Manipulasi data secara terorganisir. Dengan array, kita bisa dengan mudah melakukan iterasi, menambah, menghapus, atau mengubah elemen. Di sini ada contoh array numerik. Array yang menggunakan indeks numerik untuk mengakses elemen-elemen indeks biasanya dimulai dari 0. Seperti contoh variabel buah. Di sini ada apel, pisang, jeruk, dan mangga. Konsol log buah 0, indeksnya 0. Konsol log buah indeksnya 1. Di sini indeks 0 yaitu apel dan indeks 1 yaitu pisang. Yang kedua ada array asosiatif. Array asosiatif adalah array yang menggunakan kunci atau nama untuk mengakses elemen, bukan indeks numerik. Dalam JavaScript, array asosiatif biasanya diimplementasikan menggunakan objek. Di sini ada contohnya variabel umur. Andi umurnya 25, Budi umurnya 30, Citra umurnya 22. Konsolog umur Andi adalah 25, konsolog umur Citra adalah 22. Function adalah blok kode atau sekumpulan instruksi yang dikemas dalam satu unit untuk melakukan tugas tertentu dan bisa digunakan berkali-kali dalam program. Function memungkinkan kita untuk menulis kode yang lebih modular, mengorganisir tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menghindari pengulangan. Tujuan dan manfaat function adalah modularitas, memecah kode menjadi bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dikelola dan dibaca. Penggunaan kembali reuse. Function dapat dipanggil berulang kali di berbagai bagian program tanpa menulis ulang kode yang sama. Mengurangi redundansi, menghindari pengulangan kode yang sama di berbagai tempat. Organisasi kode yang lebih baik. Function membantu memisahkan logika sehingga setiap bagian program memiliki tanggung jawab sendiri. Contohnya function sapa nama ini adalah deklarasi function bernama sapa yang menerima satu parameter nama. Return hello plus nama plus tanda seru. Function ini mengembalikan string yang menyapa orang berdasarkan input yang diberikan. Inputnya yaitu halo Diki. Looping atau perulangan adalah salah satu konsep dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan satu blok kode atau instruksi secara berulang-ulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Looping memungkinkan kita untuk melakukan tugas berulang seperti mengakses setiap elemen dalam array, mengulangi perhitungan matematika, atau memproses data dalam jumlah besar secara otomatis tanpa harus menulis instruksi yang sama berulang kali. Jenis-jenis looping dalam pemrograman ada 3, yaitu for loop, while loop, dan do while loop. For loop digunakan untuk menjalankan blok kode dengan jumlah iterasi yang telah ditentukan. Biasanya digunakan ketika kita tahu berapa kali perulangan harus dilakukan. Contohnya for let i sama dengan 0, kondisi i kurang dari 5, loop ini akan berjalan selama nilai i kurang dari 5. Perubahan i plus ini menambah nilai i dengan 1 setiap kali loop selesai. Outputnya di sampingnya ya. While loop digunakan untuk menjalankan blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi atau selama kondisi bernilai true. Berbeda dengan for loop, kita tidak harus menentukan jumlah perulangan terlebih dahulu. Cocok digunakan saat kita tahu pasti berapa kali perulangan akan dilakukan.
Contohnya variabel i sama dengan 1 ini menginisialisasi variabel i dengan nilai awal 1. While i sama dengan kurang dari 5, loop akan terus berjalan selama nilai i kurang dari atau sama dengan 5. Konsol log i ini menampilkan nilai i pada setiap iterasi. I++ ini menambahkan 1 pada nilai 1 di setiap akhir iterasi. Do while loop mirip dengan while, namun perbedaannya adalah blok kode akan dijalankan minimal 1 kali. Meskipun kondisi awalnya salah, setelah itu kondisi akan diperiksa untuk menentukan apakah loop akan berlanjut. Contohnya, let nama ini menginisialisasi variabel nama yang akan menyimpan input dari pengguna. Do while nama, blok kode ini di dalam do akan dijalankan setidaknya sekali. Jika pengguna memasukkan nama kosong, loop akan terus meminta input hingga nama yang valid dimasukkan. From masukkan nama Anda. Ini menampilkan dialog untuk meminta kita memasukkan nama kita. Kosolog nama Anda adalah plus nama. Setelah loop berakhir, program akan menampilkan nama yang dimasukkan oleh pengguna. JavaScript asynchronous adalah konsep pemrograman yang memungkinkan eksekusi kode tanpa memblokir jalannya kode lain. Ini sangat penting untuk meningkatkan performa aplikasi web dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, terutama ketika berhadapan dengan operasi yang membutuhkan waktu seperti pengambilan data dari server, pembacaan file, atau operasi lainnya yang mungkin membutuhkan waktu lama. Mengapa asinkronus? Dalam pemrograman, terutama di JavaScript yang bersifat single-threaded, jika kita menjalankan operasi yang memakan waktu dalam pengambilan data dari API secara sinkron, maka seluruh program akan menunggu sampai operasi tersebut selesai sebelum melanjutkan eksekusi kode berikutnya. Ini bisa menyebabkan aplikasi tampak lambat atau tidak responsif. Contoh sederhananya, ini ada sebuah kode yang mendemonstrasikan cara kerja asinkronus menggunakan callback. Setelah menunggu selama 2 detik, opsi callback akan dipanggil dengan data yang diambil, dan data tersebut ditampilkan di dalam konsol. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.